Kok jendelanya kebuka ya? Astagfirullahaladzim. Mas Rizal kemana ya? Mas? 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 Mas Rizal? Sadar, Mas, kamu kenapa, Mas? Mas! Pergi! Mas! Pergi, kamu kan suami aku, pergi! Mas istighfar, Mas. Kenapa aku jadi deg-degan ya? Tapi apapun yang terjadi, aku harus siap menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hamil. Aku harus kasih tahu Mas Rizal. Sayang. Ini Mas. Gimana hasilnya? Hah? Coba aku lihat. Aku hamil, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kamu hamil, sayang. Tuh kan, kamu nggak usah dengerin kata mama. Nih, buktinya sekarang kamu hamil, ya kan? Aku seneng banget, sayang. Iya, tapi aku takut, Mas. Kamu takut kenapa? Aku takut kehilangan janin aku lagi, Mas. Aku takut keguguran lagi. Kan aku udah 2 kali keguguran, Mas. Kandungan aku. Ma, lihat ini, Ma. Alah, kamu tuh nggak mengada-ngada ya? Bilang aja ini cuma alasan kamu karena aku mau menikahkan Riza dengan Sinta, ya kan? Enggak, Ma. Aku sama sekali nggak mau menghalangi Mama apapun. Tapi memang aku hamil, Ma. Alah, kehamilan kamu yang sekarang ini paling juga sama kayak yang dulu-dulu. Begitu perut kamu mulai harusnya membesar, tahu-tahu alasan keguguran. Mama yakin kamu tuh cuma pura-pura kan? Kamu lihat aja nanti ya. Kalau sampai dia keguguran lagi seperti yang dulu, berarti dia memang sengaja menghalangi Mama karena Mama ingin menikahkan kamu dengan Sinta. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Tante sudah lupa sama perjanjian kita. Tante sudah janji sama aku akan menikahkan aku dengan Rizal kalau mereka sudah cerai. Tapi kenapa sekarang Tante bilang nggak bisa? Hah? Tante sudah lupa dengan janji Tante.
Enggak, Tante nggak lupa sama janji Tante. Tapi apa Tante? Tapi sekarang Vika sedang hamil. Dan Rijal nggak mau menceraikan Vika. Tante denger ya, aku nggak akan tinggal diam. Kalau sampai aja Tante ikut campur untuk membatalkan rencana kita, Tante akan terima semua akibat. Vika, udah deh. Kamu tuh nggak usah pura-pura hamil kayak gini. Sekarang ngomong Rijal nggak ada di rumah. Kamu ngaku aja sama Mama kalau kamu nggak hamil kan? Ya kan? Aku ini benar-benar hamil, Ma. Berani ya kamu jawab ya. Kamu emang nggak hamil kan? Kamu bohong kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kamu tuh gimana sih? Harusnya kamu jaga kehamilan kamu. Ini kan cucu Mama juga, kamu harus hati-hati dong. Sayang, kamu kenapa? Kenapa kamu gak istirahat aja sih? Iya. Aku nggak apa-apa kok, Mas. Ya, tapi kelihatannya kamu capek. Kita ke dokter aja ya. Udah deh, Mas. Kamu tuh nggak usah so perhatian sama aku. Aku nggak apa-apa. Kok kamu nggak mau sih diajak ke dokter? Jangan-jangan memang bener ya kamu nggak hamil ya? Iya. Ma, udah Ma. Vika ini hamil. Mama tadi lihat buktinya kan? Lihat test pack-nya kan, Ma? Dasar ya kamu menantu. Bisanya cuma bikin rusuh aja. Kamu lihat, anak saya jadi berani membantah saya gara-gara kamu. Ma. Ma. Mama lagi kenapa sih? Coba cerita ke Rizal. Mama tuh kesel banget sama Vika. Dia tuh selalu aja mau nyelakain cucu Mama. Itu bikin Mama gak percaya sama dia kalau dia itu memang betul-betul mau hamil. Buktinya selama ini dia selalu seolah-olah keguguran terus. Andra senang kalau Lulu merasa sekarang sudah lebih berilmu, sudah makin nambah pengetahuannya. Tapi apa nggak sayang tuh Lulu keluar dari majalah tempat Lulu kerja? Itu kan tempat yang membesarkan Lulu juga. Iya, itu dia, Andra. Sebenarnya berat juga sih ninggalin nauzubillahi min zalik. Cuman mau gimana lagi? Kan Lulu juga pengen fokus belajar agama. Kalau Lulu masih kerja di majalahnya Pak Bos, kayaknya waktunya agak sulit. Lulu kan sekarang udah bikin web magazine sendiri. Ya insya Allah lah, meskipun ini pelan-pelan dari bawah, insya Allah Lulu bisa menjadi apa ya, intinya Lulu bisa menjadi YouTuber yang baik dan bisa banyak informasi yang Lulu sampaikan ke masyarakat tentang ruqyah. Andi, Pras, Kenapa kamu panik gitu sih?
Tadi ada sosok yang menyeramkan di sini. Tapi sekarang nggak ada. Masa sih? Perasaan gak ada apa-apa kok. Itu perasaan kamu aja, Zal. Udah, kamu gak usah mikir aneh-aneh. Lebih baik kamu duduk dulu ya. Kamu istirahat. Yuk. Udah, gak ada apa-apa kok. Kamu yang tenang. Iya. Itu perasaan kamu aja kok, Zal. Mas Rizal? Aneh. Tadi kayaknya ada sosok yang menyeramkan. Mas, tolong aku, Mas. Tolong aku, Mas. Di situ tadi ada setan, Mas. Di situ, Mas. Apaan sih kamu ini? Berisik banget. Ma, tadi aku ngeliat setan, Ma, di situ. Serem banget, Mas, setannya. Ngesot lagi, Mas. Sayang, aku lihat nggak ada apa-apa. Kamu salah lihat kali. Enggak, Mas. Aku nggak mungkin salah lihat, Mas. Aku bener-bener ngeliat pakai mata kepala aku sendiri. Kamu tuh nggak usah ngada-ngada ya. Apanya ada setan? Nggak ada tuh, lihat tuh. Nggak ada setan. Maco kamu. Sayang, biar aku antar ke kamar. Ayo. Yuk. Sayang, Mas, aku tuh memang bener-bener ngeliat setan ngesot itu, Mas. Aku nggak bohong. iya, aku percaya sama kamu. Tapi lebih baik sekarang kamu tidur aja ya.
sayang. Kau marah ya sama aku? Sayang. Siapa kamu? Hah? Pergi kamu! Pergi! Mas, kamu kenapa, Mas? Mas, sadar, Mas, ini aku, Mas. Jangan ganggu kamu! Pergi! Pergi! Mas. Mas, kamu kenapa sih, Mas? Mas. Astagfirullahaladzim. Rizal, kamu udah berangkat kerja? Iya, Ma. Memangnya kamu nggak pengen periksain istri kamu ke dokter? Biar tahu istri kamu tuh hamil apa enggak. Mah, emang kenyataannya begitu kan? Buktinya sekarang kamu nggak hamil-hamil. Terus, tuh, liatin. Ini juga paling bohongan doang. Udah diam. Ma, tolong, Ma. Tolong jangan bikin Vika tertekan. Kamu ya, bela aja terus ini istri kamu. Bela! Kamu juga, Vika. Jangan selalu bikin cemas Mama. Aku sekarang ke kantor. Kamu jangan bikin masalah di rumah. Mas. Mas, aku nggak ada niatan buat bikin masalah tambah runyam, Mas. Wis lah, Balkis, kamu jadian aja sama anakku. Udah ganteng. Ya, kalau soal mapannya sih emang belum. Tapi ntar seru loh. Seru gimana, Bu? Yang namanya orang membangun mahligai cinta itu harus sama-sama merintis dari bawah, sama-sama berjuang dari bawah. Romantis loh. Kamu ya, kamu memang perempuan ya, kamu selalu bikin masalah. Kamu jangan pura-pura. Bangun. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bu itu maksud kamu. Iya, ayo kita bangun. Ya Allah. Bangun. Astagfirullahaladzim, Bu. Udah, Bu. Nah, kita jangan digituin. Kasihan, ya Allah. Ya Bu, jangan. Kalau ada masalah kan bisa diomongin. Lena! Kamu gak usah ikut campur urusan keluargaku ya? Lihatin aja keluarganya Bu Lina. Lihat tuh anak kamu. Sampai sekarang belum menikah juga. Nanti anak kamu jadi bujang lapuk kok. Astagfirullahaladzim. Bu, jaga ya omongannya ya. Ibu sendiri yang nggak benar. Masa sama mantu berantem melulu, itu nggak baik. Malah ngomongin lah, kata-katain anak orang lah. Bujang lapuk lah, astagfirullahaladzim. Enggak, aku belum selesai. Udah beristighfar, ayo. Panas sih dibilang berani-berani. Kalau ada yang Berani! Enggak apa-apa. Kita ambil samsak nih sekalian. Ya Allah, jaga bayi. Ada apa, Zal? Rizal? Kamu kenapa, Zal? Ada apa sama kamu? Diam kamu. Kamu gak usah ikut campur masalahku. Zal, aku tahu perasaan kamu sekarang. Kamu harus tenang ya, kamu harus belajar tenang. Gak kayak gini caranya. Aku bingung dengan masalah ibu, Vika. Aku butuh tempat cerita. Iya, Zal, aku paham. Kamu boleh kok cerita sama aku siap mendengarkannya. Ya. Ini baru permulaan, sayang. Pada akhirnya,
aku pasti bakal bikin kamu balik ke aku. Sinta, kita ini mau kemana? Kamu tenang aja, Zal. Aku akan membawa kamu ke tempat di mana kamu akan selalu merasa tenang dan nyaman. Kenapa dari dulu cuma Sinta yang benar-benar bisa memahami? Assalamualaikum. Tante. Balkis. Bu, dari mana Bu? Dra, ibu mau ngomong. Kenapa sih Bu ngomong-ngomong aja kok ngegas? Kenapa Bu? Serius. Ibu kepengen kamu cepet-cepet nikah. Aduh. Emang ada apa, Umi? Iya Tante. Tante ada apa nih datang-datang? Si Andra langsung disuruh nikah. Bentar nih. Ini pasti ibu jalan bareng Balkis dari tadi kan? Ini pasti Balkis yang maksa-maksa ibu supaya Andra cepet nikah sama dia nih. Ya kan? Enggak. Ibu dihina sama Ibu Herlina. Katanya anak ibu Andra ntar bakalan jadi bujang lapuk. Ibu nggak terima. Sih, Bu. Udah Bu, tenang Bu. Ibu Herlina itu emang mulutnya nggak bisa dijaga Bu, licin banget. Minumnya tiap pagi minyak goreng. Udah Ibu tenang aja ya, nggak usah didengerin omongan orang. Bu, semakin tinggi derajat orang, itu pasti sering diomongin Bu. Udah tenang aja. Andra ini lagi seleksi orang-orang sekarang Bu. Yang ngantri buat Andra mah banyak. Puh, siapa yang nganterin kamu? Emang ada. Ini nomor 1 sama 2 ada di sini, Balki sama Lulu. Pedean lu. Zal, kamu masih inget nggak tempat ini? Dulu kita sering banget kesini. Aku rindu saat-saat kita dulu. Tapi sekarang kamu udah cuek sama aku. Shin, aku kan pernah bilang sama kamu, kalau kita tuh nggak bisa kayak dulu lagi. Aku udah nikah. Halo Tante. Tante, ini aku Sinta. Aku lagi sama Rizal, Tante, makanya aku angkat teleponnya. Aku sekarang lagi jalan nih Tante sama Rizal di tempat aku dulu sering bareng sini. Tante nggak usah khawatir ya. Rizal baik-baik aja kok. Di sini dia aman sama aku. Kenapa Mama nggak bisa seakrab ini sama Vika? Kenapa sesulit ini rumah tangga yang dijalani? Mas Rizal mana ya? Kok belum pulang? Mendingan kamu nggak usah nungguin suami kamu. Karena bisa aja kan, dia nggak pulang malam ini karena kesal dengan kelakuan istrinya kayak kamu. Mana ada sih laki-laki yang betah tinggal di rumah dengan kebohongan istrinya yang udah bener-bener keterlaluan bikin pusing. Mah, cukup dong, Mah, cukup. Jangan paksa aku buat ngomong yang nyakitin Mama. Jangan paksa aku juga buat bikin Mas Rizal durhaka sama Mama. Aku ini lagi hamil anaknya Mas Rizal, Mah. Dan aku bener-bener hamil, aku nggak bohong. Kalau kamu bener-bener hamil, buktikan. Mas Rizal. Sinta, bangun Sin. Kita udah sampai rumah.
Sinta, bangun. Nanti kamu bisa naik taksi sampai rumah kamu, ya? Sinta, tolong. Aku masih mau sama kamu di sini. Sinta, ini udah sampai rumahku. Tolong kamu ngerti nanti. Kalau Vika ngeliat, Vika bisa salah paham. Tolong Sinta. Rizal, aku masih ngantuk banget, masih mau sama kamu. Tapi Sinta, Yaudah, aku mau ketemu sama mama kamu, ya? Sinta, Udah, mama kamu kan di dalam, aku mau ketemu sama kamu aja. Sinta. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam, hai. Sinta, apa kabar kamu? Baik, Tante. Vika, Rijal. Mah, aku harus menjelaskan ke Vika. Rijal, sudah sepantasnya perempuan itu tahu dan mendapatkan perlakuan seperti ini. Karena dia sudah menggeser posisi Sinta. Kasihan dong Sinta pulangnya kemalaman. Sinta, kamu nginep aja di rumah Tante ya. Enggak, Mah. Biar Sinta pulang. Nggak apa-apa, Tante. Biar Sinta pulang aja ya. Sinta nggak enak sama Rizal. Nanti Rizal yang ada marah sama... Sinta, ini kan rumah Tante juga. Jadi kalau Tante bilang kamu nginep di rumah Tante, ya udah kamu nginep aja, ya. Sayang, kamu dengerin dulu penjelasan aku. Ini semua tuh nggak seperti yang kamu bayangkan. Gak ada yang perlu aku dengar, Mas. Aku udah lihat semuanya sendiri. Itu udah jelas, Mas. Vika, aku udah jujur sama kamu. Mas, kamu ngapain sih, Mas? Kamu kayak gini juga gak akan bisa buktiin masalah, Mas. Mas. Mas sadar, Mas. Kamu tuh ya, kenapa sih? Sinta, Kamu tolong, Ma. Tolong, Mama Rizal, Ma. kesurupan. Rijal kesurupan sih. Masa sih Mas Rizal kesurupan? Nggak mungkin lah. Yaudah, Mas, coba kita lihat yuk. Awas ya kalau kamu bohong. Ayo sih. Mana orang dia tidur gitu? Bohong banget sih. Mas bangun, Mas. Mas, tolong kamu jangan lakuin ini sama aku, Mas. Bangun, Mas. Vika, ini ada apa sih? Hah? Aku gak ngerti apa yang kamu bilang. Mas, tolong jangan lakuin ini, Mas. Loh, nggak ada apa-apa kan? Mana buktinya? Kamu ya, selalu aja bikin gara-gara. Dasar nggak tahu diri kamu. Dasar perempuan aneh. Yaudah, mah. Bayamnya mana? Saya kan udah pesen dari kemarin. Ya. Ini dikit, Bang. Cabenya ya bang. Oh iya Bu, berapa Bu? Biasalah, kita bikin sambal berhati ya. Belanja juga, Bu. Iya iyalah belanja.
Emangnya tukang sayur mau berenang? Ibu-ibu, kenalin nih, Sinta, calon menantu saya yang baru. Calonnya Rijal. Loh, bukannya Rizal udah nikah sama Vika? Iya, emangnya Rizal mau nikah lagi, Bu? Hah? Rizal kan tipe suami yang setia. Masa tega-teganya sih Bu Herlina mau ngerusak hubungan rumah tangga anaknya sendiri? Nih ya, asal tahu aja, dari awal saya itu udah nggak setuju anak saya itu nikah sama Vika, menantu saya yang sekarang. Loh, kalau nggak setuju, kenapa dibolehin menikah? Sekarang kan kesian, perkawinannya berat, gara-gara nggak dapat restu dari Ibu E. Udah dibilangin ya, nggak usah ikut campur urusan orang, masih aja keras kepala banget deh. Udah ya sih, kita pergi aja. Ngapain buang waktu sama orang yang ngurusin urusan orang aja, kepo. Ini tehnya, Mas. Kamu masih nggak tahu malu ya tinggal di rumah ini? Setelah tadi malam kamu memfitnah suami kamu sendiri. Rijal, kamu harus cari tahu, ini istri kamu hamil apa enggak? Jangan sampai kejadian yang dulu-dulu terulang lagi. Bawa dong dia ke dokter. Benar-benar nggak nyangka. Sampai sekarang aku masih nggak dipercaya sama mertua aku sendiri. Mas, kamu masih percaya sama aku kan, Mas? Ma. Lihat ini, Ma. Alah, kamu tuh ngomong ngada-ngada ya? Bilang aja ini cuma alasan kamu karena aku mau menikahkan Riza dengan Sinta, ya kan? Enggak, Ma. Aku sama sekali nggak mau menghalangi Mama apapun. Tapi memang aku hamil, Ma. Kehamilan kamu yang sekarang ini paling juga sama kayak yang dulu-dulu. Begitu perut kamu mulai harusnya membesar, tahu-tahu alasan keguguran. Mama yakin kamu tuh cuma pura-pura kan? Kamu lihat aja nanti ya. Kalau sampai dia keguguran lagi seperti yang dulu, berarti dia memang sengaja menghalangi Mama karena Mama ingin menikahkan kamu dengan Sinta. Kayaknya mulai sekarang, aku harus pertimbangkan apa kata Mama. Lebih baik, saat kita ke dokter. Kamu udah nggak percaya lagi sama aku, Mas. Ini bukan masalah percaya atau nggak percaya. Aku cuma nggak mau kejadian yang dulu terulang lagi. Vika, udah deh. Kamu tuh nggak usah pura-pura hamil kayak gini. Sekarang mau Rijal nggak ada di rumah. Kamu ngaku aja sama Mama kalau kamu nggak hamil kan? Ya kan? Aku ini benar-benar hamil, Ma. Broni, ya kamu jawab. Kamu emang nggak hamil kan? Kamu bohong kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kamu tuh gimana sih? Harusnya kamu jaga kehamilan kamu. Ini kan cucu Mama juga, kamu harus hati-hati dong. Bu, aduh, jalannya kenapa begini amat sih, Bu? Kalau emang ibu sakit, kalau emang ibu lemas, ayo kita ke rumah sakit deh. Ya? Apaan sih? Orang ibu itu nggak sakit. Cuma sakit aja dibawa ke rumah sakit. Ibu itu cuma sakit pikiran. Ya Allah, mikirin apa sih ibu? Mikirin apa coba? Iya Bu, sebenarnya ada masalah apa? Biasanya Bu Lena kalau ada masalah kan suka cerita sama saya. Ibu cuma mikirin omongan orang. Omongan orang yang mana, Bu? Ya itu, katanya kamu nanti bakalan jadi jomblo lapuk. Ya, iyalah, Bu. Itu lagi yang dibahas. Astagfirullahaladzim, Bu. Udah, Bu. Nggak usah dengerin omongan orang. Orang-orang cuma sirik sama kita, Bu.
Bu, Andra kasih tahu ya. Andra insya Allah nggak akan jadi jomblo lapuk. Nggak bakal jadi bujang lapuk. Yang ngantri banyak, Bu. Nih, sebelah kanan ibu salah satu antriannya nih, Balkis. Ya kan, guys? Ih, kok nyupit-nyupit sih? Iya aja. Sini, Kak. Sini, Kak. Aduh, Mas, sakit, Mas. Mas, lepas. Kamu kenapa sih memperlakukan aku kayak gini, Mas? Kalau kamu memang gak percaya sama aku, ya udah gak apa-apa, Mas. Aku bisa terima. Tapi jangan perlakukan aku kayak gini dong, Mas. Kamu mau aku periksa kandungan kan, Mas? Ayo, aku bakalan buktiin sama kamu kalau aku gak bohong. Ayo. Rasanya aku gak sabar lagi menanti hasil USG-nya. Sepertinya ada sesuatu yang aneh. Aku nggak menemukan tanda-tanda kehamilan. Bu Vika, kehamilan Anda negatif. Apa, Dok? Enggak. Enggak mungkin, dokter pasti salah. Saya lihat sendiri kalau tes pack saya itu positif, Dok. Dan perut saya yang membesar ini bukti kalau saya itu hamil. Mbak Bu Vika, perut yang besar itu bisa jadi bukanlah tanda suatu kehamilan, melainkan ada tumbuh tumor di tubuh ibu. Apa? Enggak mungkin, dokter itu pasti salah diagnosa. Mas, kamu lihat kan, Mas, kalau tes pack aku itu positif, aku nggak bohong, Mas, aku beneran hamil. Kenapa aku jadi deg-degan ya? Tapi apapun yang terjadi, aku harus siap menerimanya. Bismillah. Aku hamil. Aku harus kasih tahu Mas Rizal. Sayang, Mas, gimana hasilnya? Coba aku lihat. aku hamil, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kamu hamil, sayang. Tuh kan, kamu nggak usah dengerin kata mama. Nih, bukti sekarang kamu hamil, ya kan? Aku seneng banget, sayang. Kamu lihat kan, Mas? Tuh, benar kan? Apa yang Mama bilang? Dari dulu Mama bilangin sama kamu, tapi kamu nggak pernah percaya sama Mama. Istri kamu ini memang berkerudung, tapi kerudungnya cuma dusta. Dasar kerdus kamu. Mas, kamu dengerin aku ya, Mas. Dasar penipu kamu ya. Sekali berbohong, kamu akan berbohong terus. Untuk menutupi semua kesalahan kamu yang lain. Wah, udah. Tante, udah tante yang sabar ya. Kita nggak usah ribut-ribut di sini, tante. Nggak enak nih rumah sakit. Kasian juga Rizalnya. Lebih baik kita pulang aja sekarang ya. Sekarang udah nggak ada yang bisa kita lihat di sini. Ayo kita pulang. Ayo. Ayo. Mas, Ayo. dengerin aku, Mas. Ayo. Mas. Ayo. Mas. Mas. Bu, Ya Allah. Bu, Bu ditolongin, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sini, nak. Ya Allah. Ya Allah. Dra. Tolong, Dra. Bu. Jahat amat sih. Sekarang sebaiknya secepatnya kamu urus perceraian kamu sama Vika.
Berapa kali lagi sih Mama bilang sama kamu? Kalau Mama bilang pisah ya pisah. Kamu tuh kenapa gak pernah nurut sama Mama? Keras kepala banget kamu. Udah Tante, udah. Tante yang sabar ya. Kasihan Rizal Tante. Dia pasti terpukul sekali sama kebohongan istrinya. Mendingan Tante kasih Rizal yakinin dirinya kalau istrinya itu adalah penipu. Tuh kan, kamu lihat, untung ada Sinta. Kalau enggak, Mama udah bener-bener bikin kamu buka mata dan sadar. Tapi untung ada Sinta yang selalu menenangkan Mama. Mas Rizal. Alhamdulillah. Mas. Vika sadar. Mas Rizal mana, Bu? Mas Rizal. Mbak. Udah mendingan Mbak sekarang istirahat dulu di sini ya. Istirahat, tenangin diri Mbak. Iya. Udah nanti aja, kan bisa diomongin itu nanti, ya. Saya mau ketemu sama suami saya mau ngejelasin sama suami saya kalau saya itu nggak bohong, saya beneran hamil. Iya Mbak. Tapi Mbak nggak boleh gerasak-gerusuk begini ya. Kita akan coba cari, kita akan bantu untuk cari suami Mbak. Saya nggak bisa tenang sebelum saya ketemu sama suami saya. Saya mau ketemu sama suami saya. Ya Allah, ya Mbak. Kita bakal bantu. Kita janji ya. Ndra, aku ngerasa ada yang aneh sama Mbak Vika. Aneh apaan? Udah kamu jangan aneh-aneh deh. Mbak Vika ini cuma butuh istirahat, lagi shock dia. Neng Vika, kita pulang aja yuk, kita anterin ya. Biar nanti di rumah bisa diomongin semua masalahnya. Yuk. Bu, emang udah boleh pulang, Bu? Gak apa-apa, ini cuman kejiwaan aja, shock. Sayang. Bisa pelan-pelan. Yuk. Vika? Vik? Vika? Vika? Vika?
Rizal, kamu kenapa Rizal? Rizal, Rizal kenapa tante? Rizal, Rizal, Rizal kamu kenapa Rizal? Rizal, Rizal, kenapa? Rizal, Rizal kenapa Rizal? Hai jin ngesot, ikuti apa mauku, karena aku yang mengirimnya. Rizal, tante, Rizal udah baik-baik aja tante, tante yang tenang ya. Rizal, Rizal. Ini apa yang terjadi? Kenapa dengan aku? Rizal, kamu nggak apa-apa kok. Kamu lebih baik istirahat sekarang ya. Kamu kecapean. Tante yang tenang ya. Rizal udah nggak apa-apa kok. Kamu, jangan dekat mama, jangan. Udah tante yang tenang. Kamu mendingan istirahat aja ya. Kamu kecapean. Tidur ya. Ya udah kalau gitu aku keluar dulu ya. Sebenarnya apa yang terjadi denganku? Sepertinya ada sesuatu. Tapi aku nggak tahu. Aku yakin semua ini pasti ulah Vika. Tunggu pembalasanku. Tante, ini nggak bisa dibiarkan Tante. Vika sudah berani buat coba guna-gunain buat nyakitin Rizal. Bahkan, bisa jadi selama ini Vika sudah nyakitin Rizal untuk mendapatkannya. Tante harus bertindak, Tante. Ngajar dia. Tunggu pembalasanku, Vika. Berani kamu nyakitin anakku. Aku akan tindak. Saya memang benar-benar hamil Pak Kiai, Pak Ustadz. Saya nggak pernah bohong sama suami saya. Saya pernah cek kandungan sebelumnya. Tapi kenapa pas kemarin di USG, bayinya nggak ada dan saya malah didiagnosa tumor. Tolong saya Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Gimana itu Pak Kiai? Mbak Vika, dalam hal ini hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa menolong Mbak. Ini hanyalah perantara. Yang paling penting, Mbak Vika jangan pernah putus asa. Terus berdoa dan selalu berserah diri sama Allah. La taqnatu min rahmatillah. Benar. Vika harus percaya kepada pertolongan Allah. Seyakin-yakinnya. Insya Allah segala persoalan akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Maaf sebelumnya, tapi Ryan dan Pak Ustadz, apakah merasakan sesuatu yang aneh dengan perut Mbak Vika? Ndra, aku merasa ada yang aneh sama Mbak Vika. Aneh apaan? Udah kamu jangan aneh-aneh deh. Mbak Vika ini cuma butuh istirahat, lagi shock dia. Soalnya tadi di rumah sakit, saya melihat ada asap hitam yang mengelilingi perut Mbak Vika. Tapi sekarang setelah dibawa ke rumah Rukia, asap itu udah nggak ada.
Ya udah kalau gitu Mbak Vika untuk sementara waktu lebih baik tinggal di sini Pak Kiai, biar kita bisa pantau perkembangannya. Bagus itu. Nah Pika, sebagaimana Anda bilang tadi. Nah Pika bersabarlah, mohon pertolongan kepada Allah. Dan untuk sementara tinggal di sini dulu. Mungkin nanti ada perkembangan lain yang bisa kita lihat. Mau kabur kemana lu? Hah? Enggak, gue gak akan kabur kemana. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahu akbar. Bara, kenapa kamu gak pernah berubah? Kenapa kamu terus menyakiti orang-orang tidak bersalah? Hah? Ada apa, Bara? Hah? Kenapa? Nggak bisa jawab. Demi Allah dan Rasulullah, kalau kamu terus menyakiti orang-orang yang tidak bersalah, saya akan menghancurkan kamu atas izin Allah. Saya akan musnahkan kamu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lo gak akan ngefek buat gue. Gak akan ngefek. Selama dendam gue sama lo tuh masih ada, Gue gak akan pernah lenyap dari bumi. Berjuang. Apa maksud kamu, Bar? Apa karena kamu pikir Pak Kiai lebih percaya sama saya daripada kamu? Iya. Jadi lo pikir gue selama ini dendam sama lo cuma gara-gara Pak Kiai? Hah? Cuma gara-gara itu? Enggak, ya. Lo lupa sesuatu. Hei, ada masalah apa lagi lu sama dia? Hah? Selain masalah lu sama dia gara-gara Pak Kiai. Saya juga nggak tahu, Ndra. Aduh ya Allah, Balkis tolong aku, Balkis. Aduh Balkis tolong aku gak mau kehilangan bayi aku lagi, Balkis. Aduh, aku udah 2 kali keguguran, aku gak mau kehilangan anak aku. Ya Allah, tapi maaf kalau boleh tahu kegugurannya Setiap kehamilan aku masuk bulan ke-4. Suami aku itu selalu kerasukan. Dan dia selalu nyerang aku. Tapi dia gak pernah sadar kalau dia itu kerasukan, Balkis. La ilaha illallah. Balkis sakit. Ya Allah, Balkis tolong aku yakin banget suami aku itu diguna-guna, Balkis. Ayo kita istirahat dulu ya. Aduh ya Allah. Mana sih ini anak? Rija! Kenapa sih Tante? Kok teriak-teriak? Itu Rijal mama cariin kok nggak ada. Masa sih? Iya. Waduh. Iya Tante. Rizal kemana ya? Nggak tahu Tante cariin dari tadi nggak ada. Oh, tahu Tante. Ini pasti ada hubungannya sama perempuan pembawa sial itu Tante. Pasti dia yang bawa kabur Rizal. Dasar kurang ajar perempuan itu ya. Kita tidak bisa tinggal diam, Tante. Kita harus secepatnya bertindak. Betul apa kata kamu, Sinta. Tante harus segera kasih pelajaran anak itu. Dasar perempuan pembawa sial. Ayo. Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan. Aduh. Sakit. Sebentar ya, Mbak. Ditahan. Ini kita udah sampai. Tunggu. Mbak gimana sih Mbak? Mbak udah sakit banget kayak gini, Mbak yakin harus ke rumah suaminya Mbak? Gimana kalau ke rumah sakit aja deh? Saya takut nih ada apa-apa nih sama kandungannya Mbak. Masih berani kamu muncul di sini?
Maksud Mama apa, Ma? Selama ini kamu udah pakai ilmu hitam kan untuk mempengaruhi Rizal. Dan sekarang dia pergi dari rumah. Astagfirullahaladzim. Ma, enggak, Ma. Sama sekali aku nggak pakai ilmu hitam, Ma. Astagfirullahaladzim, Tante. Mohon maaf banget ya, Tante. Saya memang orang luar. Saya nggak berniat untuk campur masalah keluarga ini. Cuma Tante nggak bisa dong sembarangan nuduh orang kayak gitu. Namanya suuzon, Tante. Dan kan Mbak Vika berhak ketemu sama suaminya. Kalian tuh orang luar. Nggak perlu ikut campur urusan keluarga kami. Sekarang mendingan kalian bawa perempuan nggak tahu diri ini pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Ya udah, yuk kita pulang aja. Lo jahat banget sih. Ayo pulang. Gak ada gunanya Mbak Vika terus-menerus nangis sama keluarganya. Iya. Markis pegangin, kasihan nih udah mau keluar bayinya. Jadi, Vika nggak ada di rumah, Pak, Bu. Kamu ini gimana sih? Kamu kan suaminya. Masa kamu sendiri nggak tahu kemana perginya? Maaf, Pak. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau Vika itu udah berbohong atas kehamilannya. Dari awal Bapak sudah bilang, si Rizal ini tidak bisa jaga si Vika. Pak, Ibu nggak tahu kalau masalahnya sampai separah ini, Pak. Lagian kenapa juga Vika nggak pulang aja ke rumah kita? Pak, Bu, sekarang saya bingung harus cari kemana Vika. Tolong saya, Pak. Bu. Dasar kamu ya, lelaki tidak becus jaga si Vika. Masa istri kamu sendiri kamu nggak tahu kemana perginya? Di mana tanggung jawab kamu sebagai suami, ha? Di mana? Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Pergi, saya bilang. Mbak Vika tuh harus lebih kuat lagi menghadapi semua ini, Mbak. Iya, Mbak. Mbak Vika nggak perlu memaksakan diri untuk kembali ke rumah dan bertemu orang-orang yang memang gak suka sama Mbak Vika. Aku cuma mau ketemu sama suami aku, Baptis. Aku yakin Mas Rizal gak sejahat itu. Kenapa sih Mama tuh benci banget sama aku? Emangnya aku punya salah apa sih sama Mama? Kalau aku punya salah sama Mama, Mama kasih tahu dong, Ma, biar aku tuh bisa berbenah diri. Dengar ya, dari awal aku memang gak setuju kamu nikah sama anakku. Kamu itu cuma perempuan pembuat sial. Emang aku tuh selalu salah kan di mata Mama? Emang aku tuh gak pernah benar kan, Ma? Ini kenyataannya begitu kan? Udah diam. Ma, tolong, Ma. Tolong jangan bikin Vika tertekan. Kamu ya, bela aja terus ini istri kamu. Bela! Mas Rizal gak mungkin tega ngelakuin itu semua sama aku. Mbak Vika, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya dulu Aisyah radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak terhadap perempuan?" Rasulullah lalu menjawab, "Suaminya, jika dia sudah." Kemudian Aisyah bertanya lagi, "Lalu siapa yang paling berhak terhadap laki-laki?" Rasulullah menjawab, "Ibunya." Karena itu, apa yang menimpa suami Mbak Vika bisa jadi merupakan bentuk ujian kesetiaan yang ada di dalam pernikahan Mbak Vika dan Mas Rizal. Wallahu a'lam. Mohon maaf, Mbak. Kalau saya boleh tahu, kemarin wanita yang di rumahnya Mbak itu siapa ya? Itu mantan pacarnya Mas Rizal. Ibunya Mas Rizal berencana menikahkan mereka sejak lama. Kalau saya tidak bisa memberikan keturunan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu perbuatan yang zalim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, kamu tuh dari mana? Kamu kenapa sih? Jangan bikin Mama cemas. Kamu pergi nggak ada kabar. Kamu dari mana aja sih? Hah? Kok kamu diam aja? Tante, udah Tante sabar ya. Sayang, kapan kamu bisa melangsungkan pernikahan sama Sinta?
Gak mungkin kan kamu sendirian terus kayak gini, nak. Sinta ini kurang apa sih? Udah cantik, mapan. Mama yakin dia bisa kasih kebahagiaan untuk kamu yang lebih dari istri kamu sekarang. Mama yakin dia bisa kasih keturunan sama kamu. Udah Tante nggak usah paksain Mas Rizal untuk nikah sama aku. Kasian Mas Rizal Tante. Ya kalau dia nggak mau ya aku harus gimana Tante? Aku nggak mungkin dong paksain Mas Rizal. Rizal, sudah waktunya sekarang kamu itu buka mata dan sadar bahwa perempuan yang kamu peristri itu nggak pantas buat kamu. Ya Allah, aku nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Rizal! Udah Tante. Sebenarnya apa yang ada di pikiran Bara? Kenapa dia bisa sebenci itu sama saya? Lo duluan aja. Kita berdua temenan ya? Kan? Ya kan? Ya. Kita berdua temenan. Tapi lo tau perasaan gua? Lo tau perasaan gua nggak? Hah? Lo Sakinah gue ikhlasin. Sekali lagi gue bilang, Sakinah gue ikhlasin. Tapi satu hal yang gue minta sama lo, tolong lo jaga dia baik-baik. Lo jaga dia baik-baik. Kalau sampai dia kenapa-napa ya, sampai dia kenapa-napa, sumpah demi Allah ya, demi Allah, gue bakal hancurin hidup lo. Lo ingat itu. Sakinah. Apa ini semua terjadi karena meninggalnya Sakinah? Apa karena saya sudah bikin Sakinah celaka? Bara sekarang dendam sama saya. Ryan? Sakinah. Lulu. Sakinah siapa? Sakinah itu calon istri Ryan yang sudah meninggal. Saya minta maaf banget ya, Lu. Saya nggak tahu tadi. Gak apa-apa, gak usah minta maaf. Gue yang justru minta maaf ya. Ganggu kamu lagi ngelamunin Sakinah. Kayaknya aku salah banget ya dari sini. Kamu bisa ngelanjutin ngebayangin Sakinah kok. Sekali lagi aku minta maaf, aku udah ganggu kamu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ray, lo harus belajar ikhlas.
Sebentar ya. Ntar lagi pengantinnya pasti akan keluar. Nah, ini dia pengantinnya. Ini ada apa, Ma? Gini loh sayang, Mama tuh ngundangin mereka ke sini untuk menikahkan kamu sama Sinta. Ma, aku tuh gak pernah kepikiran untuk menikah secepatnya. Apalagi sama Sinta. Mama kan tahu sendiri aku tuh cinta banget sama Vika. Kamu gak akan menolak aku kali ini, Zal. Kamu harus tunduk padaku. Rizal, aku gak akan maksa kamu. Kalau kamu memang gak mau nikah sama aku gak akan maksa kamu. Kamu tenang aja ya. Aku akan pergi. Sinta. Tunggu. Sinta. Maafin aku, Sinta. Dan aku bersedia untuk menikah sama kamu. Tuh dong, itu baru anak Mama. Gimana keadaannya Mbak Vika? Alhamdulillah. Aku baik. Alhamdulillah. Tapi aku kepikiran sama suami aku. Aku pengen banget ngeliatin suami aku pengen pulang. Aku mohon kamu anterin aku ya. Mbak Vika yakin? Insya Allah aku yakin. Perasaan aku nggak enak banget. Aku takut terjadi apa-apa sama suami aku. Ya udah Mbak, aku ngerti. Saya anterin ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Saudara Rizal, apa Anda siap untuk melakukan ijab kabul? Bismillah. Ya bener. Betul juga enak kan? Kenceng banget. Gawat ini. Jangan-jangan gara-gara gue belum kasih dia sajen. Ini semua aman kok. Kalian tenang aja. Ya tenang semuanya. Tenang Pak. Aduh, pelan-pelan. Dra, Rai, maaf ya kalian jadi ikut nganterin. Habisnya aku nggak mungkin biarin Mbak Vika jalan sendirian malam-malam. Nggak apa-apa, Kis. Ini sudah jadi tanggung jawab kita semua. Iya, lagian ini tugas laki-laki, melindungi perempuan. Udah nggak usah pakai nggak enak, kayak baru kenal 2 Jumat aja. Terima kasih ya semuanya. Sama-sama. Yaudah, kita masuk. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ibu. Kamu tuh gak ada kapoknya ya datang ke sini. Mau sampai kapan sih kamu bikin susah anak saya? Asal kamu tahu ya, Rizal itu akan saya nikahkan dengan Sinta. Jadi kamu jangan ganggu. Ma, aku ini lagi hamil, Ma. Gak sepantasnya Mas Rizal itu menikah lagi, Ma. Saya sudah nggak percaya dengan akting kehamilan kamu. Kebohongan itu udah bikin muak, tau nggak? Kebohongan kamu itu udah bikin saya muak. Sinta! Sinta! Ya ampun, sesajennya pakai habis segala lagi. Gue harus gimana ini? Aduh. Ampuni saya. Saya lain kali pasti menyiapkan sesajen tepat waktu. Kau sudah lalai dengan kewajibanmu. Saya janji pasti akan tepat waktu untuk menyiapkan sesajennya. Saya mohon jangan hukum saya. Dasar manusia tak tahu diri. Sinta! Kalian mau kemana? Kalian jangan lancang ke rumah saya ya. Sinta! Rizal,
Mas. Jangan, Mbak. Mbak itu bukan Mas Rizal. Itu bukan suami Mbak Vika. Bagis, minggir Bagis. Mas Rizal. Mas Rizal. Mas, kita di sini mau ngebantu Mas. Istri Mas sudah lama nyariin Mas. Mas Rizal. Coba ganggu keluarga saya. Hah? Mas. Jangan coba kamu. Tanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم الله أكبر. Mas sadar, Mas. Ini aku, Mas. Istri kamu, Mas. Sadar. Mas. Mbak Vika! Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahul akbar. Mbak. Mas. Nih, lu bantu ke dalam. Gue mau Mbak Vika sama Bagis ke rumah sakit ya. Ayo. Pak. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. الله أكبر. اخرج يا إبليس ويا ملؤولة من جسم هذه المرأة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت ثم يعين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Sinta Bang, Sinta. Sialan! Gue benci semua ini. Rencana gue jadi gagal. Awas kamu ya, Risa. Kalau aku nggak bisa mendapatkan kamu, itu artinya gak ada satupun orang yang bisa memiliki kamu, Sal. Aduh. Mbak sabar. Baca nama Allah terus. Insya Allah bisa ngurangi rasa sakit ya. Iya Mbak Vika. Mbak Vika pasti kuat. Allah bersama kita Mbak. Tenang aja. Bismillah. Sinta. Mbak. Tolong. Jangan lakukan itu, Sinta. Mbak Sinta. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Mama. Ya Allah, Mama.
Mama yang kuat, Ma. Mama harus kuat. Aku bawa ke rumah sakit sekarang ya, Ma. Ma. Mama. Sama. Oh. Untuk iya, jangan tinggalin Rizal, Pak. Jangan tinggalin Rizal. Lama amat emang orang kalau ngelahirin selama itu ya? Iya, kadang malah berhari-hari. Hah? Hari? Udah. Jatuh nih handphone aku. Itu anaknya Mbak Vika udah lahir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk. Ya Allah. Gue harus cepat kabur dari sini. Gue harus cepat pergi sejauh-jauhnya. Gue nggak mau dilaporin polisi sama Rizal karena sudah membunuh ibunya. Gue nggak mau. Sinta. Tolong! 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 Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maafin ayah ya, nak. Ayah tidak melakukan kehadiran